Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan, di mana kasih dan penyertaan Tuhan masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Dan kasih setia Tuhan akan terus kami rasakan sepanjang hidup kami. Ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di hari ini, hari Rabu, tanggal 24 September tahun 2025, yaitu yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ini adalah ayat yang sangat familiar, yang semua kita pasti tahu. Saya bacakannya buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Ro mahamu tuau, hamu akan naloja jalana sorat, asa hupasona kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang berbahagia di dalam Kristus Yesus, jika kita menerima undangan, ada 3 aspek yang penting yang kita juga tahu. Yang pertama, siapa yang mengundang. Lalu yang kedua, undangan itu ditujukan kepada siapa. Lalu yang ketiga, apa isi undangannya. Nah, dalam renungan kita di pagi hari ini juga merupakan undangan kasih dari Tuhan Yesus, dan kita juga menemukan aspek tersebut di sini. Manakah itu? Yang pertama, siapa yang mengundang? Tentu kita tahu yang mengundang itu adalah Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus itu adalah Sang Almighty God. Siapakah Dia? Dia adalah penguasa langit dan bumi. Nah, Dialah yang mengundang. Maka konteks ini adalah undangan kasih dari Yesus Kristus, Sang Penguasa langit dan bumi. Yang kedua, siapakah yang diundang? Nah, ini juga sangat perlu untuk kita mengerti dan kita imani Bapak Ibu. Apakah itu termasuk Bapak Ibu atau saya, orang-orang yang mendapatkan undangan itu, ya? Nah, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, katanya tadi. Maka datu saudara-saudara, yang dapat undangan ini cuma ditujukan pada kategori khusus, tidak diberikan kepada kategori umum, saudara-saudara. Siapa? Yaitu mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Hanya orang yang merasa dirinya letih, lesu, dan berbeban beratlah undangan ini diberikan. Jadi tidak kepada semua kategori umum, jadi hanya khusus saja. Hanya orang yang merasa dirinya letih, dirinya lesu, dan dirinya berbeban berat, undangan ini di-share atau undangan ini diberikan kepada mereka. Selama orang itu masih bilang, atau selama kita masih mengatakan saya masih kuat, saya masih mampu, anak-anak masih bisa diandalkan, harta bendaku masih banyak, saya tidak butuh Tuhan. Maaf saudara-saudara, undangan ini tidak diberikan kepada mereka
yang masih merasakan dirinya mampu, yang masih merasakan dirinya kuat, yang masih merasakan di anak-anaknya bisa diandalkan, yang masih merasa harta bendanya banyak, yang tidak butuh Tuhan, maka undangan ini tidak diberikan kepada mereka. Undangan ini hanya diberikan kepada orang yang angkat tangan, pada orang yang hopeless, kepada orang yang berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Cuma kepada mereka yang benar-benar letih dan lesu dan yang berbeban beratlah undangan ini diberikan. Yang benar-benar merasa dirinya tidak mampu tanpa tuntunan Tuhan, tidak mampu tanpa penyertaan Tuhan, maka undangan ini diberikan kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, undangan Yesus yang penuh kasih ini ada janji kelegaan bagi setiap jiwa yang datang kepadanya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji di setiap janji-janjinya. Dan pada undangan ini juga ada janji kelegaan bagi setiap jiwa, bagi setiap orang-orang yang datang kepadanya. Kelegaan yang dijanjikan itu bukanlah penghapusan setiap permasalahan. Tidak. Janji kelegaan yang diberikan Tuhan itu bukan penghapusan setiap masalah kita, penghapusan setiap pergumulan kita, tidak, Bapak Ibu. Tetapi janji kelegaan itu adalah pemberian kekuatan, pendampingan, dan kedamaian batin untuk jiwa-jiwa yang merasa dirinya letih, lesu, dan berbeban berat, yang merasa dirinya tidak mampu, maka kelegaan itu diberikan untuk memikul tanggung jawab hidup dengan cara yang baru dan pastinya lebih ringan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi setiap janji yang Tuhan berikan pada konteks ini adalah bukan kelegaan bahwa setiap pergumulan kita itu diangkat atau dilepas. Tidak. Tapi janji kelegaan itu adalah bahwa pendampingan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, kemampuan untuk kita menghadapi dan menjalani setiap pergumulan, situasi yang memberatkan kita. Itulah yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan terlepas dari setiap pergumulan, terlepas dari setiap situasi penderitaan, terlepas dari setiap situasi yang menghimpit hidup kita. Tapi Dia berjanji pendampingannya itu akan selalu ada dan akan selalu setia di setiap orang yang datang kepadanya, memenuhi undangan kasih ini. Dan kita akan menerima kelegaan, kedamaian batin ketika menjalani setiap proses pergumulan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang berbahagia, seberapa besar pergumulan atau beban hidup yang kita alami saat ini? Seberapa sakitkah penderitaan yang mungkin kita hadapi saat ini? Seberapa besar tekanan yang menghimpit hidup kita? Seberapa besar persoalan yang kita hadapi, saudara-saudara? Ingatlah satu hal, Yesus mengundang kita. Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya. Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya dan menyampaikan semua pergumulan dan semua beban berat yang kita hadapi. Maka dikatakan, marilah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Datanglah,
Mari datang kepada Tuhan kalau kita merasa kita tidak mampu, kita tidak berdaya, kita hopeless, dan kita tidak bisa tanpa Tuhan. Dan Dia berjanji akan memberikan kelegaan, kedamaian kepada kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Asal kita percaya kepada Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa tuntunan Tuhan, kita tidak akan mampu lepas dari setiap himpitan persoalan kehidupan kita. Tanpa tuntunan Tuhan, kita tidak akan mampu untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Dan Dia berjanji memberikan kelegaan. Pendampingan Tuhan itu selalu ada di sepanjang kehidupan kita. Dan kita tahu janji Tuhan adalah iya dan amin. Tuhan memberkati kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Apapun penderitaan yang kita hadapi saat ini, dimanapun kita mungkin menghadapi persoalan hidup, apapun yang menghimpit kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Angkat tangan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami di pagi hari ini, Bapa. Ya, Engkau akan selalu setia mendampingi kehidupan kami. Dikala kami dalam susah senang, dikala kami dalam menghadapi pergumulan yang hebat, kami yakin dan percaya pendampingan Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kami. Layaknya Tuhan mendampingi hamba-Mu Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitu jugalah Tuhan akan selalu setia mendampingi kami. Asal kami mau datang kepada Tuhan, asal kami mau mengangkat tangan kami berserah hanya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan kami menemukan kelegaan. Di dalam Tuhan kami menemukan kebahagiaan. Dan di dalam Tuhan kami merasakan kemenangan dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami, Bapa, untuk selalu setia dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, biarlah Tuhan yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Jika ada doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan, kami yakin dan percaya tiba pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap doa dan seruan kami. Inilah doa kami dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.